Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Tirta Musitama. Wahai para kolega dosen seluruh Indonesia, apa kabar? Semoga tetap sehat ya, tetap semangat dalam menjalankan tugas-tugas kita sebagai dosen. Nah ini, betul sekali, kita akan membahas tentang Permendikbud nomor 53 tahun 2023. Nah, baru beberapa hari yang lalu ya, itu Mas Menteri mengeluarkan Permendikbud dan juga dibahas, PPT-nya beredar dan juga Permendikbudnya beredar, buku sakunya juga beredar. Namun ada satu hal nih, di antara semua hal, banyak hal yang bisa kita bahas nanti ya para kolega dosen Indonesia, tapi yang bikin heboh di media salah satunya adalah tentang tugas akhir, bener nggak? Nah itulah makanya kita akan bahas tugas akhir alias skripsi salah satunya. Nah, saat ini sebenarnya kenapa sih skripsi itu sering jadi momok ya buat mahasiswa? Nah, gimana kita posisi kita sebagai dosen pembimbing ya? Mungkin kalau ada teman-teman kolega dosen di sini juga yang sudah memiliki kewajiban membimbing gitu ya, pastinya ya gitu kan, membimbing skripsi gitu. Atau membimbing skripsi sebagai penguji juga gitu ya. Nah, kita harus tahu sebenarnya skripsi itu seolah-olah jadi momok karena kita mendudukkan skripsi di hadapan mahasiswa itu kurang tepat ya, atau salah. Skripsi kan salah satu dari syarat untuk lulus gitu. Nah, di Permendikbud ini khususnya di pasal, saya bacakan ya. Saya cek nih sambil baca pasal 18 ya, 9A itu ayat 9A mengatakan ya bahwa pada program studi ya, pada program sarjana atau sarjana terapan memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui nih poin ayat A-nya ya. 9A-nya pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi. Nih, yang dapat berbentuk skripsi. Prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individual maupun berkelompok. Nah, artinya apa? Skripsi bukan dihapus. Nah, skripsi tidak jadi satu-satunya lagi tugas akhir. Jadi kalau kita mewajibkan mahasiswa kita mengerjakan skripsi dan hanya skripsi, itu salah kitanya gitu ya. Atau di kampus kitanya itu salah. Nah, makanya harus cepat kita berubah gitu ya, dari prodi, program studi, fakultas ya, dan juga kampus kita di mana kita berada. Segera itu diskusikan dengan prodi, dengan para pimpinan fakultas juga. Nah, di sini poin pentingnya kenapa tadi di depan menjadi momok, karena ya skripsi satu-satunya. Bisa dibayangkan kalau yang mengambil jalur terapan misalnya, yang lebih banyak membutuhkan kemampuan atau skills atau kompetensi yang teknikal sifatnya, mungkin proyek lebih tepat. Atau bikin prototipe ya di lab gitu ya, eksperimen gitu di laboratorium, atau bahkan dengan industri yang nanti itu bisa bahkan dikomersialkan atau menyelesaikan permasalahan di industri. Kan keren kan? Nggak harus nulis skripsi gitu. Anda bisa bayangkan yang terapan, yang teknikal, jagoannya itu hal yang teknis, bikin prototipe, suruh nulis juga. Kadang-kadang ini berbeda aja karena kompetensi dari masing-masing mahasiswa kan beda gitu ya. Nah, tetapi kalau yang memang jalurnya sarjana, lebih akademik, analisis ya kan, menyelesaikan masalah, menggunakan teori, menerapkan teori ya kan. Nah, ini tetap harus menggunakan skripsi. Jadi gitu. Jadi soal kehebohannya itu hanya karena semata-mata kok seolah-olah skripsi dihapus gitu. Enggak gitu ya. Media juga ini pluntirismenya luar biasa gitu ya. Jadi selalu di beberapa video-video pendek saya, short saya juga sampaikan. Nah, di video ini kali ini saya ingin sampaikan khususnya dalam konteks komunikasi dengan kolega dosen. Jadi kolega dosen juga jangan salah mengartikan itu. Makanya kita pahami betul ya. Nah, dengan demikian fungsi kita sebagai pembimbing tetap ada, tetap relevan. Tinggal nanti disesuaikan apakah nanti kita membimbingnya skripsi atau mungkin tugas akhir lain, misalnya prototipe, proyek ya, atau bahkan bentuk tugas akhir yang lain. Nah, apa itu? Misalnya ya, di BINUS University ya, tempat saya bekerja di BINUS, itu sudah lama kita menerapkan jalur kelulusan ya, skripsi jalur artikel. Bukan skripsi yang tebal-tebalnya gitu ya, 100 halaman atau 60 halaman, enggak. Tapi kita bikin artikel ilmiah gitu yang bisa dipublikasi di jurnal internasional bereputasi gitu.
atau dipresentasikan di konferensi internasional yang terindeks di Scopus. Nah, ini jumlahnya kan bervariasi tergantung dari kriteria dari jurnal itu. Ya, biasanya 6.000 sampai 8.000 kata. Atau kalau di konferensi mungkin lebih pendek ya. Ada yang 3.000, ada yang 4.000. Nah, sesuai dengan kebutuhan lah dan juga bidang masing-masing. Nah, ini sudah diterapkan sebenarnya. Jadi dengan adanya Permendikbud 53 tahun 2023 ini buat BINUS, buat kampus saya kerja ya, itu udah pas banget gitu ya. Wah, kok klop banget nih pikirannya Mas Menteri sama BINUS gitu ya. Nah, oke. Itu tadi salah satunya ya untuk memastikan ketercapaian kompetensinya. Nah, kita perhatikan lagi nih sedikit lagi untuk pembimbing tugas akhir atau skripsi juga, atau juga kita ada penyelenggara prodi misalnya dosen di program studi. Ini di poin pasal 18 ayat 9b disebutkan ya selanjutnya ini. Bisa juga penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis. Nah, dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan. Jadi kalau yang 9A tadi itu tugas akhir bisa skripsi, prototipe, proyek atau bentuk tugas akhir lainnya. Atau, nah poin B-nya, penerapan kurikulum berbasis proyek. Ini jelas sekali ya bahwa memfasilitasi teman-teman yang terapan, teman-teman yang memang kemampuan teknikalnya itu menjadi poin utamanya gitu. Dan di sini justru keterbukaan ya, upaya yang lebih besar ya, desentralisasi akademik yang diberikan kepada program studi ya, dan juga fakultas tentunya nanti diskusikan seperti apa. Karena kurikulum berbasis proyek ini kan tentu harus ada mitranya. Mitra industrinya seperti apa. Dengan demikian mahasiswa itu sudah ngikutin ya, karena kurikulumnya berbasis proyek, dan diharapkan nanti kompetensi-kompetensi ya, skillsnya itu yang diperoleh memang sesuai dengan kebutuhan dari proyek itu. Dan kalau sudah selesai ya semoga bisa link ya dan match gitu sama kebutuhan industri. Nah, itulah beberapa hal penting ya, 2 hal penting menurut saya yang bisa kita bahas, kita dudukkan persoalannya terkait dengan salah satu poin dalam Permendikbud nomor 53 tahun 2023 ya, tentang penjaminan mutu perguruan tinggi. Tapi ya khususnya adalah pasal 18 ya ayat 9A 9B yang heboh itu tentang skripsi. Nah, gimana pandangan rekan-rekan semuanya? Jadi jangan kita juga misleading kepada mahasiswa kita. Tetap yang mau memilih skripsi ya boleh dong, dipersilahkan gitu ya. Kan kita harus siap membimbing juga, dan kita membimbingnya dengan lebih baik. Kalau yang siap dengan prototipe misalnya atau bahkan tadi luaran-luaran proyek ataupun bentuk yang lain seperti tadi saya sampaikan bentuk artikel ilmiah ya, boleh saja. Tentu beda-beda masing-masing kampus ya. Tidak harus misalnya harus menjadi artikel ilmiah bereputasi di jurnal bereputasi internasional misalnya ya. Kalau enggak apa-apa gitu ya. Sekali lagi tergantung dari kebijakan dari kampus masing-masing seperti apa. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman juga ada masukan lagi terkait dengan hal tersebut, silahkan ya. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe ya, dan bagikan di channel ini yang insya Allah bermanfaat buat teman-teman dosen yang lain. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.